Beastmaster terhebat. Bab 211. Suara tiba-tiba itu tak lain adalah Kamerat Lao Sun yang bergegas kembali. Melihat Li Qian dan Sun Ruirui duduk berhadapan, mengobrol dengan penuh semangat, jantungnya berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil topik dan menyela dengan sederhana dan kasar. Sifat protektifnya tampak jelas dalam perkataannya. Seorang profesor di Universitas Penjinak Binatang Zonghai, seorang master dalam pelatihan, mengatakan sesuatu seperti tidak bisa mengajar. Li Qian tidak bodoh dan tentu saja tahu siapa yang coba ia tekan. Terlebih lagi, dia bahkan membesarkan seluruh perguruan tinggi pelatihan Universitas Zonghai Beastmaster. Li Qian tidak dapat menahan tawa setelah mendengar kata-kata sarkastis dari Kamerat Lao Sun. Dia mengerti mengapa Kamerat Lao Sun terburu-buru, bahkan tidak sabar untuk segera kembali. Tetapi dia sebenarnya tidak berniat mengambil keuntungan dari kubis di Hong Kiao Manor. Dia datang ke sini kali ini murni untuk mencari titik inspirasi, dan pada analisis akhir, ini juga untuk Sun Ruirui. Tentu saja, jika penelitian itu dapat diselesaikan secepatnya, akan membawa banyak manfaat baginya. Setelah tertawa, ia berinisiatif berbicara dan menghampiri, Profesor Sun, sudah beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih sehat dan kata-kata Anda penuh energi. Aku belum tua. Aku bisa makan dan tidur nyenyak. Aku sehat walafiat. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Setelah berpelukan hangat, Kamerat Lao Sun melirik ke arahku dan berkata, katakan padaku, apa yang membawamu ke sini kali ini? Li Qian tersenyum dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Sun Ruirui menyela dan berkata, Saudara Qian datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Saudara Qian. Mata Sun Hongyi melebar ketika mendengar Sun Ruirui berbicara kepada Li Qian. Belum lama ini, kalian sudah saling memanggil kakak dan adik. Beberapa hari lagi, dia akan memanggilmu sayang kecil. Kawan Sun tua sangat sedih. Ia mendapati kubis yang telah ia tanam dengan susah payah selama bertahun-tahun akan segera tercabut beserta akar dan tanahnya. Paman San, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang bicara denganmu. Melihat Kamerat Lao Sun tampak sedikit linglung, Sun Ruirui berseru. Saat ini pipinya merona merah dan dia terlihat sangat manis. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran pamannya, dia dapat menebaknya secara kasar. Jadi ketika dia berkata demikian, dia diam-diam melirik ke arah Li Qian, dan baru ketika dia melihat ekspresi wajah Li Qian tidak berubah, dia pun menghela napas lega. Namun bagaimana dengan sedikit rasa kehilangan di hatiku? Melihat Kamerat Sun sedikit teralihkan, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Begini. Terakhir kali, aku hampir selesai membaca informasi kultivasi untuk penggantian. Aku beruntung dan mendapat hadiah kecil. Saya datang ke sini kali ini untuk bertukar pengalaman dan wawasan dengan Anda, Profesor Sun, dengan harapan menemukan inspirasi. Setelah mendengar ini, Kamerat Lao Sun merasa jijik dan pada saat yang sama, kewaspadaannya sedikit meningkat. Wah, meskipun kamu benar-benar jenius dalam kultivasi, tidaklah mudah untuk memahami semua informasi itu dalam waktu yang singkat. Belum lagi saya, beruntung dan mendapat beberapa keuntungan kecil. Katakan padaku, pengalaman dan wawasan apa yang ingin kau bagikan? Sun Hongyi melirik Li Qian, lalu duduk perlahan. Li Qian mengabaikan ejekan dalam kata-kata Kamerat Lao Sun dan berkata langsung, pengalaman kegagalanmu adalah tempat evolusimu gagal. Apa yang dikatakannya memang kasar, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan, karena orang ini begitu marah saat melihatnya. Li Qian tentu saja tidak keberatan menaburkan garam pada lukanya. Puci. Gadis kecil Sun Ruirui tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata tidak sopan tersebut. Pemandangan ini sungguh langka. Pada hari kerja, hampir tidak ada orang luar yang datang ke Hong Kiao Manor. Kalaupun ada yang datang sesekali, kebanyakan dari mereka adalah murid paman ketiga saya. Tentu saja, mereka tidak berani menentang guru mereka. Oleh karena itu, Sun Ruirui jarang melihat paman ketiganya dipermalukan. Saat pertama kali melihatnya, saya pikir ini cukup menarik. Anak muda, kau selalu saja mengungkit hal-hal yang tidak relevan dengan topik, ya. Melihat Li Qian sedang menyentuh titik lemahnya, Kamerat Lao Sun tak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Li Qian terkekeh, tidak peduli sama sekali, kenapa, kamu terlalu malu untuk menyebutkannya. Bukan itu masalahnya. Sun Hongyi menggelengkan kepalanya. Kalau mereka belum menemukan jawabannya, ya sudahlah. Kegagalan ya kegagalan. Tak perlu dikatakan lagi. Saya telah melalui banyak hal, jadi saya bisa mengatasi sedikit kegagalan ini. Senyum Li Qian tetap tak pudar. Kalau begitu, katakan padaku, Profesor Sun, menurutmu apa kemungkinan penyebab kegagalan evolusi? Sun Hongyi mengerutkan kening dan merenung sejenak. Gadis kecil Sun Ruirui sangat perhatian dan menuangkan secangkir teh untuknya. Kamerat Lao Sun melihat pemandangan ini dan mengangguk puas. Saya telah menanam kubis di rumah selama bertahun-tahun, jadi saya punya beberapa perasaan terhadapnya. Setelah menyusun kata-katanya secara singkat, ia memulai, kau seharusnya menyadari bahwa selama evolusi kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut, ada tahap di mana kuncup mutiara emas lain yang telah mencapai batas potensinya harus menawarkan mutiara emasnya sendiri agar evolusi dapat berlanjut. Meskipun Golden Pearl Bat bukanlah hewan peliharaan yang sangat langka dan potensinya hanya pada tingkat kepemimpinan ke-9, bukanlah tugas yang mudah untuk membudidayakan Golden Pearl Bat hingga batas potensi spesiesnya. Pasti mahal sekali. Sayang sekali kalau hanya disumbangkan sebagai materi.
Kalaupun bisa diambil nanti, butuh waktu yang cukup lama. Terakhir kali, setelah menyaksikan seluruh proses evolusi, Li Qian merasa bahwa cara evolusi ini agak aneh. Metode evolusi ini mengharuskan pendamping untuk mengorbankan esensi kehidupan mereka, yang tampaknya sama sekali bukan metode ortodoks. Sekarang tampaknya bukan hanya dirinya sendiri, tetapi Sun Hongyi juga telah menyadari masalah ini. Jika tidak, dia tidak akan langsung mengemukakan masalah ini. Kamerat Sun tua melanjutkan bicaranya, dan kata-katanya membenarkan dugaan Li Qian. Bagaimana ya? Aku kurang setuju dengan metode ini. Saya selalu merasa ada yang salah dengan tempat ini, dan saya telah melakukan beberapa eksperimen. Sayangnya, selain metode ini, tidak ada metode eksperimen lain yang dapat mendorong evolusi. Li Qian merenung dan mengusulkan sebuah kemungkinan, Golden Pearl Bat adalah hewan peliharaan bertipe air, sedangkan Tidal Sea Spirit yang telah berevolusi adalah hewan peliharaan dengan atribut air dan kehidupan. Alasan mengapa manik-manik emas pendamping dibutuhkan selama proses evolusi mungkin hanya karena kurangnya energi kehidupan, yang membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan untuk diisi ulang. Jika kita berpikir ke arah ini, mungkin sumber daya sistem kehidupan lainnya juga dapat berperan dalam mendorong evolusi. Setelah mendengarkan spekulasi Li Qian, mata Sun Hongyi berkilat dengan persetujuan yang nyaris tak terlihat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di bidang kultivasi, fakta bahwa dia memikirkan aspek ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memang telah membaca informasi yang diganti dengan saksama. Bab 212. Sun Hongyi melirik Li Qian setelah mendengar ini, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Aku setuju denganmu. Sebenarnya, aku sudah pernah mencoba ini sebelumnya, tetapi sayangnya, tidak berhasil. Dia merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya, lalu melanjutkan, sebenarnya, alasan aku begitu terobsesi dengan metode ini adalah karena Ahai menggunakan metode ini untuk menyempurnakan evolusinya. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak percaya, jadi dia mengulangi pertanyaannya, apakah ini cara Ahai menyelesaikan evolusinya? Pikirannya agak kacau. Secara logika, karena Ahai bisa menyelesaikan evolusinya dengan metode ini, itu membuktikan bahwa rute ini memang layak. Tetapi mengapa hanya dia yang dapat menyelesaikan evolusi? Metode evolusi yang sama digunakan pada kuncup mutiara emas lainnya, tetapi mengapa hasilnya selalu gagal? Ini seharusnya tidak terjadi. Li Qian tidak dapat memahaminya. Sun Hongyi juga tidak bisa memahaminya. Sebenarnya, inilah yang mengganggunya. Siapapun akan merasa tidak berdaya jika mereka tidak dapat meniru rute yang telah mereka ambil dan berhasil. Dengan menggunakan metode evolusi yang sama, Ahai berhasil menyelesaikan evolusinya, sementara hewan peliharaan lainnya gagal. Mungkinkah ini terkait dengan perbedaan individu Ahai? Li Qian bertanya. Situasi ini bukanlah hal yang mustahil. Sekalipun tingkat kekuatan hewan peliharaan yang sama persis, tetap saja ada perbedaan individual. Beberapa hewan peliharaan dapat menguasai keterampilan tertentu setelah berevolusi, beberapa hewan peliharaan perlu meningkatkan beberapa level sebelum dapat menguasainya, dan beberapa hewan peliharaan tidak dapat menguasainya sama sekali. Inilah perbedaan individual antar hewan peliharaan. Dalam keadaan normal, perbedaan ini tidak akan terlalu besar. Namun, ada kasus khusus. Implikasi Li Qian sangat jelas. Mungkinkah Ahai adalah kasus khusus, dan kasus khusus inilah yang memungkinkannya menyelesaikan evolusinya? Itu bukan hal yang mustahil. Sun Hongyi mengangguk sedikit, tapi saya pikir kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Suatu ketika secara kebetulan, aku bertemu dengan roh laut pasang surut liar di alam dimensi. Kemampuannya tak jauh berbeda dengan Ahaiku. Setelah evolusi, perbedaan kemampuan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mutasi evolusioner Ahai terbatas dan berada dalam kisaran normal. Li Qian mengangguk setuju. Dia juga tahu kebenaran ini. Tetapi jika memang demikian, situasinya bahkan lebih tidak dapat dipahami. Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Tampaknya ada alasan mengapa 2% nilai kemajuan terakhir telah mengganggu Sun Hongyi, sang master kultivasi, begitu lama. Karena tidak mampu memahaminya, Li Qian berhenti memikirkannya. Sisa 2% kemajuan seharusnya tidak menjadi masalah dengan jari emas. Ini hanya masalah membuang sedikit waktu lagi. Setelah tenang, Li Qian mengobrol sebentar dengan Sun Hongyi dan Sun Ruirui. Melihat hari sudah hampir siang, ia pun tetap tinggal untuk makan malam atas undangan para gadis. Setelah makan malam, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung meninggalkan Hongqiao Manor. Dia sama sekali tidak kecewa karena tidak memperoleh poin inspirasi apapun selama kunjungannya untuk membahas metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit. Masalah ini telah mengganggu Sun Hongyi begitu lama sehingga dia telah mengantisipasi kesulitannya. Mungkin tidak selalu sulit, tetapi mungkin juga rumit dan tak terduga. Setelah Anda memiliki cukup titik inspirasi, Anda mungkin mengalami situasi, saya mencarinya di antara kerumunan ratusan kali, dan ketika saya berbalik, dia ada di sana, dalam cahaya redup. Dalam suasana hati yang baik, dia langsung kembali ke pangkalan kultivasi alam langit. Ruirui, bagaimana menurutmu? Tanya rekan Lao Sun tiba-tiba setelah Li Qian pergi. Apa artinya? Sun Ruirui tertegun sejenak, dan ketika ia bereaksi, rona merah langsung muncul di wajah cantiknya. Paman ketiga, apa yang kau bicarakan? Kakak Qian dan aku hanya teman biasa, jelasnya.
Sun Hongyi melengkungkan bibirnya karena sedikit cemburu. Hanya teman biasa, kau sudah memanggilku kakak Qian. Beginilah cara kami, anak muda, menyapa satu sama lain. Kalian tidak mengerti. Sun Ruirui menanggapi dengan nada panjang dan langsung mengganti pokok bahasan. Ngomong-ngomong, jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Apa itu? Sun Hongyi agak lambat bereaksi. Sun Ruirui mengingatkan, tentu saja ini tentang mengajariku cara memelihara hewan peliharaan. Kau tidak lupa, kan? Jika kamu tidak mengakuinya, aku akan pergi mencari saudara Qian. Ajarkan, ajarkan, ajarkan. Kelopak mata Kamerat Sun berkedut ketika keponakan kecilnya Sun Ruirui mengatakan hal ini, dan kemudian dia setuju tanpa ragu. Tidak ada cara lain. Kalau aku tidak mengajarinya, Xiao Baichai akan langsung memelukku. Sebenarnya Sun Hongyi tidak bermaksud untuk menceraikan pasangan itu, tetapi bakat bencana laut yang dimiliki keponakannya terlalu penting. Dia tidak yakin apakah Li Qian punya niat lain, jadi dia langsung menghentikannya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, rasa urgensi di hatinya sedikit meningkat. Jika keponakannya sudah sepenuhnya terbebas dari pengaruh bencana laut sekarang dan mampu mengendalikan bakat ini, dia tidak akan menghentikannya sama sekali. Lagi pula, setelah suatu bakat dikembangkan, bakat itu pada dasarnya bersifat tetap dan sulit untuk digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Selain itu, dengan bakat keponakannya yang mengerikan, jika benar-benar dikembangkan, Li Qian mungkin bukan lawannya. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Dan sejujurnya, dengan bakat Li Qian dalam mengasuh, dia hanya pantas untuk rui-rui mereka. Li Qian, yang telah meninggalkan Hongqiao Manor, tentu tidak akan menyangka bahwa Kamerat Lao Sun akan memiliki aktivitas psikologis yang begitu kaya setelah dia pergi. Pada saat ini, dia telah kembali ke pangkalan pelatihan alam langit. Setelah kembali, dia tidak pergi untuk memeriksa pelatihan Xiao Hui, tetapi langsung pergi ke White Castle, tempat dia tinggal. Li Qian kembali memeriksa buku-buku di kota langit. Informasinya telah dipindai oleh Si Guifang dan disimpan di basis data cloud pangkalan pelatihan. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalinnya. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah hampir senja dan Li Qian telah membaca banyak buku yang berhubungan dengan Golden Pearl Boots dan Tidal Sea Spirits. Namun, nilai inspirasinya tidak meningkat sama sekali. Li Qian menggosok matanya dan melihat keluar jendela. Pada saat ini, suara kicauan yang familiar tiba-tiba terdengar. Kicauan. Li Qian melihat ke arah suara kicauan itu, dan dengan latar belakang matahari terbenam, sesosok burung muncul di langit di luar jendela. Ketika dia melihat hewan peliharaan yang mirip burung itu tiba-tiba menghilang, dan sedetik kemudian ia melompat ke suatu tempat yang jaraknya beberapa meter, dia tak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan, ini. Teleportasi. Hebat, kamu akhirnya mempelajari keterampilan teleportasi. Melihat Xiao Hui terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi seolah meminta pujian, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, wajahnya penuh kepuasan. Bab 213. Li Qian melihat merpati kacang abu-abu Xiao Hui jatuh, tidak perlahan, tetapi tiba-tiba muncul di udara hanya 3 atau 4 meter dari ambang jendela. Ia tahu bahwa merpati itu ingin melihatnya bergerak maju, dan ia merasa semakin lega. Li Qian telah menghiburnya sebelumnya, memintanya untuk tidak cemas, melangkah selangkah demi selangkah, dan melangkah perlahan, dan bahwa ia akan menguasai keterampilan ini cepat atau lambat. Hal ini cukup menghibur, karena bagaimanapun juga, apakah Xiao Hui memiliki bakat spasial atau tidak, itu murni pertaruhan keberuntungan, dan peluangnya 50-50. Sekarang, melihat ia benar-benar menguasai kemampuan teleportasi, saya senang sekaligus sedikit terkejut. Saya tidak menyangka merpati abu-abu yang saya pilih ternyata punya bakat spasial. Artinya, ia dapat berevolusi secara bertahap menjadi Extreme Sky Eagle. Li Qian merasa sedikit gembira karena mengira ia akan segera memiliki hewan peliharaan dengan potensi tingkat kaisar. Satu-satunya penyesalan adalah kekuatan mentalnya masih sedikit jauh dari mencapai level komandan, dan sekarang, dia tidak dapat menandatangani kontrak dengan Xiao Hui. Namun, masalahnya tidak besar. Li Qian yakin bahwa dengan karakter Xiao Hui, merpati kacang abu-abu, dan kesan yang ditinggalkannya selama periode ini, merpati itu tidak akan meninggalkannya bahkan jika evolusinya selesai. Bahkan jika ia meninggalkannya setelah berevolusi, kerugiannya tidak akan besar. Setelah menguasai metode evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Fierce Sky Eagle, ia tidak akan pernah kehilangan Extreme Fierce Sky Eagle. Untuk memastikan berita itu, Li Qian segera mengaktifkan bakat penjinak binatang buasnya, mata penglihatan sejati, untuk memeriksa. Nama, elang badai ekstrim, abu-abu kecil. Atribut, angin. Level, Elite level 9. Potensi, penguasa level 1. Keahlian, pedang angin sempurna, pedang bulu badai, keahlian tornado, keahlian cakram angin, kemahiran, tebasan angin yang ganas, keahlian kecepatan angin, keahlian hembusan angin, pemula, teleportasi instan, pemula. Informasi itu tidak mengejutkannya. Merpati kacang abu-abu Xiao Hui memang menguasai kemampuan teleportasi. Sambil menatap Xiao Hui di udara dengan rasa puas, Li Qian menyemangatinya lagi. Ya, saya telah melihat kemajuan dan kerja keras Anda. Beristirahatlah dengan nyenyak malam ini. Besok saya akan membantu Anda mengalami transformasi dan sublimasi sejati. Kicauan. Begitu Li Qian selesai berbicara, Xiao Hui langsung mengerti maksudnya. Ia berkicau 2 kali dengan suara melengking, lalu terbang lurus ke langit. Berkicau, berkicau, berkicau.
Tepat saat Xiao Hui terbang tinggi ke angkasa, 3 suara kicauan keras terdengar dari arah lain di pangkalan penangkaran yang tidak jauh dari sana. Kemudian, saat Li Qian tampak sedikit tertegun, 3 burung juga terbang tinggi ke langit dari arah berlawanan dari mana suara kicauan itu berasal. 3 elang badai ganas berevolusi begitu cepat. Li Qian bergumam pada dirinya sendiri saat melihat 3 elang badai yang sangat ganas. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga besar, ia memiliki sumber daya, dan sangat mudah baginya untuk dengan cepat membudidayakan hewan peliharaan yang telah menguasai metode evolusi. Dengan ketiga elang badai yang sangat ganas ini dan penguasaan metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai yang sangat ganas, basis pengembangbiakan alam langit ini dapat dikatakan memiliki fondasi untuk berdiri. Mulai sekarang, selama nilai pasar Extreme Storm Eagle tidak runtuh dan selama Extreme Storm Eagle tidak menjadi begitu umum di jalanan, pangkalan pembiakan alam langit akan dapat terus meraup untung darinya. Ia tersenyum dan mengabaikan Xiao Hui dan 3 elang badai ganas lainnya yang berkeliaran. Ia membuka pintu, menatap matahari terbenam di langit, dan suasana hatinya sedang sangat baik. Mendengar langkah kaki tak jauh dari sana, ia menoleh dan melihat. Benar saja, orang yang muncul di sudut tangga tak jauh dari sana adalah pemilik tempat pembiakan ini, si Guifang. Kalian benar-benar cepat, kata Li Qian penuh arti. Si Guifang langsung mengerti maksudnya. Pencapaian pangkalan hari ini, termasuk evolusi Fierce Storm Eagle, semuanya berkat bantuanmu. Wanita mungil itu bersikap baik dan berbicara dengan sangat indah. Setidaknya, Li Qian merasa nyaman mendengarkannya. Ngomong-ngomong, bos muda, kamu datang ke sini khusus. Seharusnya bukan hanya untuk mengundangku makan malam, kan? Tanya Li Qian sambil tersenyum. Memang ada sesuatu, dan itu cukup penting. Mari kita bicarakan ini sambil berjalan. Setelah si Guifang mengatakan ini, ia memimpin jalan. Li Qian agak penasaran, jadi ia mengikutinya dan berjalan berdampingan. Wanita mungil itu langsung ke intinya. Aku datang menemuimu kali ini karena 3 alasan. Pertama, dan yang terpenting, dalam waktu dekat ini, kecuali benar-benar tidak ada alasan untuk keluar, aku sarankan kau untuk tidak keluar, terutama ke tempat-tempat yang sulit dijangkau atau bahkan ke laut lepas. Si Guifang menekankan 2 kata terakhir, laut luar. Li Qian awalnya bingung, tetapi setelah mendengar 2 kata ini, raut wajah yang tercerahkan langsung muncul di wajahnya. Dia menatap si Guifang dan berbicara ragu-ragu. Apakah insiden ini ada hubungannya dengan 4 monster yang menyerang kota beberapa waktu lalu? Apakah dampak insiden itu belum berakhir? Si Guifang menggelengkan kepalanya dan menceritakan semua yang ia ketahui. Mungkin kekuatanku kurang, jadi para tetua keluarga tidak menceritakan semuanya kepadaku. Yang saya ketahui sekarang adalah bahwa masalah ini jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Kemungkinan besar, masalah ini akan mengubah struktur planet leluhur kita, atau bahkan cara hidup kita. Setelah mendengar ini, alis Li Qian langsung berkerut membentuk huruf Cina, Cuan. Apa yang salah di dalam dimensi itu? Setelah mendengar tebakan Li Qian, si Guifang menggelengkan kepalanya lagi. Entahlah, tapi dilihat dari sikap para tetua keluarga, jelas masalah ini tidak sederhana. Meskipun saya juga cenderung mempercayai hal ini, saya tidak ingin menyesatkan Anda sebelum saya mendapatkan informasi yang pasti. Mendengar ini, Li Qian merenung. Setelah beberapa saat, ia bertanya, jadi, apakah serangan terhadap kota ini hanya terbatas di kota Zonghai, atau akan menyebar ke seluruh Zuxing? Baru saja, Li Qian mendengar dari si Guifang bahwa situasi bintang leluhur akan terpengaruh, dan dia langsung memiliki firasat buruk di hatinya. Sejak manusia memasuki peradaban penjinak binatang, mereka bukannya tanpa krisis. Faktanya, jumlah krisis, baik besar maupun kecil, jika dijumlahkan, jumlahnya cukup besar. Namun, semua krisis ini diatasi oleh manusia. Selama krisis ini, banyak manusia kuat tercipta, dan banyak Beastmaster hebat muncul. Akan tetapi, Li Qian yang telah membaca banyak buku sejarah, tahu dengan jelas bahwa meskipun para pahlawan diciptakan oleh zaman, di belakang mereka seringkali terdapat mayat-mayat dari banyak sekali Beastmaster biasa. Saya sarankan Anda mempersiapkan diri untuk hal terburuk. Si Guifang tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung, tetapi apa yang dikatakannya setara dengan memberikan jawaban. Bab 214. Keduanya terus menuruni tangga, sangat pelan, sambil berbincang-bincang. Li Qian sudah memutuskan. Malam ini, ia akan menelepon orang tuanya dan meminta mereka untuk berhati-hati dan berusaha untuk tidak meninggalkan kota Lingsui kecuali diperlukan. Karena insiden ini kemungkinan besar akan memengaruhi seluruh bintang leluhur, kota Lingsui tentu saja tidak akan luput. Begitu krisis terjadi di kota Lingsui, tingkat kerusakannya pasti akan lebih mengerikan. Lagi pula, kota Lingsui hanyalah kota kecil tingkat ketiga, dan kekuatan pertahanannya tidak dapat dibandingkan dengan kota kelas khusus seperti Zonghai. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan si Guifang, Li Qian mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hari itu, secara kebetulan yang tak terduga, 4 binatang buas menyerang kota. Saat itu, Li Qian merasa agak aneh, dan ada beberapa hal yang sama sekali tidak dapat ia pahami. Akan tetapi, mengingat ada orang-orang tinggi yang sanggup menahan langit jika runtuh, dan bukan gilirannya mengkhawatirkan negara dan rakyat, ia tidak ambil pusing hal itu. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan bos muda itu, dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Justru karena itulah dia sangat berterima kasih atas pengingat si Guifang.
Selain bersyukur, ia juga mengambil keputusan dalam hati. Ia tidak berbicara langsung dan menyatakan keputusannya, melainkan menatap Si Guifang lagi. Si Guifang melanjutkan bicaranya dan menyampaikan hal kedua. Saya harap Anda dapat membantu kami di alam langit untuk mengembangbiakkan beberapa naga sisik hijau dan kadal air iblis api beku. Soal harga, kami bisa membelinya dengan harga 110% lebih mahal dari harga pasar. Setelah mendengar hal kedua yang dikatakan Si Guifang, Li Qian tersenyum dengan ekspresi main-main. Li Qian yakin bahwa akan mudah bagi anak keluarga kaya seperti Si Guifang untuk mengetahui identitasnya. Alasan mengapa saya tidak mengetahuinya sebelumnya mungkin karena saya tidak memiliki ekspektasi apapun tentang identitas saya dan tidak menyelidikinya sama sekali. Li Qian menduga bahwa setelah melihatnya berevolusi menjadi elang badai ekstrim, dia telah menyelidiki identitasnya dan mengetahui situasinya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Seiring prestasinya semakin dikenal dan ketenarannya semakin meroket, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan, bahkan jika dia mau. Pada saat ini, Si Guifang mengambil kesempatan ini untuk berbicara, dan Li Qian memperkirakan bahwa ada niat untuk mengakui sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Dia tersenyum dan menjawab langsung, ya, Anda dapat mengusulkan masalah ini ke pangkalan kultivasi Tianjiao di kota Lingshui, Provinsi Jiangnan. Si Guifang tidak menyinggung soal penyelidikannya sendiri, melainkan langsung menyinggungnya melalui permintaan ini. Li Qian juga diam-diam tidak berinisiatif untuk menyinggungnya. Lagi pula, saya bekerja di tempat pelatihan orang lain dan menikmati segala macam kemudahan. Wajar saja jika mereka melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap saya. Adapun hal ketiga, ini terkait dengan bambu Sanfeng. Saat membicarakan hal ketiga, wajah Si Guifang menunjukkan ekspresi malu yang langka. Li Qian agak bingung ketika melihat ini. Ini ada hubungannya dengan bambu Sanfeng, jadi kenapa kamu terlihat begitu malu? Kebingungan itu tidak berlangsung lama, karena perempuan mungil itu segera memberikan penjelasan, atau lebih tepatnya, sebuah manfaat. Kalau kamu butuh bambu Sanfeng, kamu bisa kasih tahu aku. Basis budidaya kami sudah membeli banyak bambu Sanfeng di pasaran. Sekarang, jumlah bambu Sanfeng di pasaran sudah jauh berkurang, dan harganya juga sudah jauh naik. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, dan dia bahkan berseru, wow. Dalam hatinya, tidak apa-apa memborong semua bahan luar biasa di pasaran sampai pasokan dan permintaan ketat, lalu menaikkan harganya. Itu sungguh tidak manusiawi. Tak heran ia merasa sedikit malu. Lagi pula, metode evolusi berasal dari tangannya sendiri. Dengan melakukan ini, ia seperti mengajari muridnya untuk mati kelaparan. Li Qian terkekeh dan tidak terlalu ambil pusing. Ia menjawab dengan tenang, oke. Faktanya, untuk periode waktu berikutnya, hingga dia memasuki Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir, dia mungkin tidak akan mampu membudidayakan banyak elang badai ekstrim. Jika kamu perlu mengembangkan elang langit yang sangat ganas, kamu bisa langsung mencari bosnya untuk membeli bambu Sanfeng. Aku yakin dia akan memberimu harga yang lebih menguntungkan. Sambil berjalan dan mengobrol, mereka segera tiba di kafetaria di lantai 1 White Castle. Semakin banyak karyawan yang datang ke tempat pelatihan, kafetaria pun semakin ramai. Saat ini, karena sudah jam makan siang, ada cukup banyak orang di sekitar. Banyak dari mereka melihat Li Qian dan Si Guifang. Melihat mereka berjalan berdampingan, tidak ada yang terkejut sama sekali. Sebenarnya, pemandangan seperti ini sudah biasa di pangkalan pelatihan. Karena sikap Si Guifang terhadap Li Qian, banyak karyawan di pangkalan juga memperlakukan Li Qian dengan rasa hormat yang istimewa. Tentu saja, selain rasa hormat, tatapan mereka pun tak luput dari tatapan aneh. Tatapan matanya saat menatap Li Qian bercampur antara rasa hormat dan iri, seolah-olah dia sedang menatap seorang gigolo yang berhubungan dengan seorang wanita kaya. Setelah makan malam, Li Qian kembali ke kamarnya. Agak kurang tepat menyebutnya kamar, karena hunian yang disiapkan Si Guifang untuknya sebenarnya adalah sebuah suite seluas sekitar 150 meter persegi. Lingkungan tempat tinggalnya tidak lebih buruk daripada lingkungan di tempat pembiakannya sendiri, dan bahkan mungkin lebih baik. Setelah kembali ke kamarnya, Li Qian segera menggunakan kacamata VR untuk menelepon orang tuanya. Panggilan itu segera tersambung. Melihat kedua orang tuanya ada di sana, setelah beberapa patah kata, Li Qian langsung ke intinya. Ibu dan ayah, jika akhir-akhir ini tidak ada urusan penting, aku sarankan kalian jangan meninggalkan kota Lingshui, bahkan dari pangkalan pelatihan. Jangan sentuh beberapa tempat terpencil atau tidak dapat diakses. Instruksi Li Qian langsung membuat ayah dan ibu Li bingung. Melihat orang tuanya menatapnya dengan penuh tanya, ia mulai menjelaskan, insiden serangan binatang peliharaan beberapa waktu lalu terjadi di kota Zonghai. Kamu tahu itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan serangan binatang peliharaan di kota beberapa waktu lalu? Pastor Li Chengyang langsung mengaitkannya ketika mendengar Li Qian mengatakan ini. Li Qian mengangguk, membenarkan keterlibatan ayahnya. Saya punya teman dari keluarga terpandang di kota Zonghai. Menurut informasi yang diterimanya, serangan binatang peliharaan di kota itu mungkin akan terjadi lagi, dan lokasinya belum dapat dipastikan. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Li Qian berbicara lagi dan mengingatkan, singkatnya, Anda harus ekstra hati-hati. Kemudian, mereka bertiga mengobrol sebentar dan menutup telepon sekitar pukul 9. Setelah menutup telepon, Li Qian tidak melanjutkan membaca seperti biasa, melainkan berbaring di tempat tidur lebih awal dan mulai berpikir.
Dari serangan awal oleh kultus Dewa Kuno, ke kultus Dewa Hitam, ke masyarakat penghujatan mekanik, serangan kapal terbang, dan serangan kota baru-baru ini, Li Qian punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Zuxing. Sayang sekali dia belum pernah ke alam dimensi, kalau tidak, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Bab 215. Kota Zonghai terletak di sebelah timur Federasi Dongxia, berbatasan dengan Laut Dongyue, dan berada di pesisir paling timur Provinsi Dongyue. Kota ini merupakan kota terbesar di Provinsi Dongyue. Akan tetapi, ini bukan satu-satunya kota di Provinsi Vietnam Timur, juga bukan satu-satunya kota istimewa di Provinsi Vietnam Timur. Selain kota Zonghai, Provinsi Dongyue yang makmur secara ekonomi dan padat penduduknya memiliki dua kota kelas khusus dan bahkan lebih banyak kota kelas 1, totalnya lebih dari selusin. Kedua kota ini adalah kota Zijin, yang terletak di barat laut kota Zonghai, dan kota Qianshan, yang terletak di barat daya kota Zonghai. Ketiga kota istimewa ini membentuk segitiga yang saling mendukung. Luas segitiga ini juga merupakan wilayah paling makmur di seluruh Provinsi Vietnam Timur. Jarak antara ketiga kota istimewa ini tidak terlalu jauh, dan transportasinya pun sangat nyaman. Kereta api berkecepatan tinggi, kapal terbang, dan bahkan susunan teleportasi dapat saling terhubung. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, Li Qian tiba di gedung tempat pusat teleportasi berada. Ia sengaja datang terlambat. Kali ini, dia menggunakan susunan teleportasi untuk berevolusi, jadi dia memilih siang hari ketika jumlah orang paling sedikit dan itu adalah saat yang paling nyaman. Tentu saja, hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa pangkalan kultivasi alam langit cukup jauh dari sini. Seluruh pusat transmisi terletak di wilayah utara kota Zonghai. Mungkin karena sudah mendekati tengah hari, dan tentu saja itu pasti karena cara bepergian misterius seperti susunan teleportasi itu memang terlalu mewah bagi orang biasa, jadi tidak banyak Beastmaster yang keluar masuk gedung tempat seluruh pusat teleportasi itu berada. Setidaknya itu sangat berbeda dari pemandangan yang dibayangkan Li Qian, yang seperti stasiun kereta api berkecepatan tinggi atau pangkalan pesawat ruang angkasa dengan banyak orang datang dan pergi. Li Qian sedikit bingung ketika melihat bangunan megah ini, dengan lebih dari 30 lantai dan bentuknya agak mirip menara besi. Bangunan tempat pusat transmisi berada tampak sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Tepatnya, ini bukan rumah biasa, melainkan sebuah menara. Secara logika, melihat menara bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, melihat bangunan seperti menara di kota-kota memang sudah sangat umum. Namun, yang aneh adalah menara besi ini tidak bisa dihuni sama sekali. Li Qian mendekat perlahan dengan rasa ingin tahu, dan akhirnya menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Ternyata bagian bawah menara pusat transmisi ini berbeda dari menara biasa. Desainnya bukan berongga, melainkan tertutup sepenuhnya. Dari kejauhan, tampak seperti ada alas perak yang terpasang di bawah menara. Pangkalan perak ini mencakup area yang sangat luas, tetapi tampaknya hanya memiliki 3 lantai. Sebagai pusat teleportasi untuk kota khusus, pangkalan ini tampaknya agak kurang memadai. Memikirkan hal ini, ia langsung berjalan ke dasar menara. Setelah masuk, raut wajah yang tiba-tiba tercerahkan kembali muncul di wajahnya. Setelah melirik sekilas, ia mendapati bahwa bangunan menara besi ini, atau lebih tepatnya, dasar bangunan menara besi itu, hanyalah sebuah gedung perkantoran. Susunan teleportasi yang sebenarnya ada di bawah tanah. Setelah menyelesaikan formalitas di aula, akan ada lift bawah tanah khusus untuk membawa penumpang ke ruang tempat susunan teleportasi bawah tanah berada. Karena ia fokus membaca buku dan materi kultivasi, Li Qian sama sekali tidak menyadari hal semacam ini. Ketika ia melihatnya, ia tiba-tiba menyadarinya dan hal itu memperluas wawasannya. Alih-alih memasuki ruang bawah tanah tempat susunan teleportasi berada, Li Qian mulai menjelajahi aula. Baik staf di aula maupun penumpang lain, mereka semua tampak terbiasa dengan pemandangan ini. Lagi pula, susunan teleportasi bukanlah alat transportasi yang bisa dibeli semua orang. Banyak orang seperti Li Qian yang baru pertama kali menaikinya. Beberapa bahkan berteriak dan berfoto di aula. Untuk seseorang seperti Li Qian yang baru saja melakukan tur, dia dianggap relatif tenang. Setelah melakukan tur dan mengenali situasi di dalam aula teleportasi, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia langsung menuju loket tiket. Loket itu sangat kosong dan tidak banyak orang. Sesekali ia melihat beberapa sosok. Jika diperhatikan lebih dekat, ia akan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka adalah robot dan tidak banyak orang sungguhan. Li Qian melihat bagaimana penumpang lain mengoperasikan sistem, lalu mengikuti instruksi mereka dan berjalan ke terminal swalayan. Pengoperasian terminal swalayan ini sangat sederhana, bahkan anti gagal. Hanya ada 2 kata, beli tiket, di layar. Li Qian cukup mengulurkan tangan dan menyentuh, beli tiket. Silakan masukkan tujuan Anda. Setelah menyentuh, beli tiket, baris informasi ini langsung muncul, dengan deretan informasi tambahan di sebelahnya, termasuk 3 pilihan, domestik, luar negeri, dan bulan merah. Saat melihat bulan merah, mata Li Qian sedikit menyipit. Bulan merah, agak mirip dengan bulan di kehidupan sebelumnya. Bulan itu adalah satelit dari bintang leluhur dan berputar mengelilinginya. Meskipun Li Qian belum membaca banyak buku dan materi tentang subjek ini, dia tahu tentang bulan merah yang terkenal. Bulan merah dapat dikatakan sebagai stasiun transit bagi planet leluhur untuk melakukan perjalanan ke alam semesta dan medan pertempuran luar angkasa.
Dikatakan bahwa ada beberapa susunan teleportasi luar angkasa besar di bulan merah, yang dapat langsung berteleportasi keluar dari sistem bintang pelangi. Jarak beberapa tahun cahaya, puluhan tahun cahaya, atau bahkan ratusan tahun cahaya dapat dicapai dalam waktu singkat. Susunan teleportasi semacam itu bahkan tidak dapat dibangun oleh federasi manapun. Ada 3 susunan teleportasi semacam itu di bulan merah. Konon, susunan-susunan itu dibangun oleh 8 federasi dari seluruh bintang leluhur. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kebijaksanaan seluruh umat manusia telah dikumpulkan. Li Qian mengalihkan pandangan dan perhatiannya dari bulan merah ke negara dan menyentuhnya dengan ringan lagi tanpa ragu-ragu. Setelah diketuk, informasinya diperluas lagi. 2 halaman penuh informasi tersebut mencakup hampir semua kota lapis pertama dan khusus di negara ini, bahkan beberapa kota lapis kedua yang lebih besar. Setelah pencarian cepat, Li Qian melihat beberapa nama kota yang familiar di halaman tersebut, kota Jingdu, kota Sasu, kota Nandu, kota Yunlan. Karena penasaran, Li Qian mengklik halaman ke kota Yunlan. Ketika melihat biaya transfer, ia sedikit bingung dan tidak bisa bereaksi. 3,5 juta. Biaya sekali jalan untuk teleportasi dari kota Zonghai kembali ke kota Yunlan mencapai 3,5 juta. Meskipun Li Qian sudah cukup kaya, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Perlu diketahui, jika Anda naik kapal terbang dari kota Zonghai ke kota Yunlan, biayanya hanya sekitar 100.000 yuan, dan ini adalah harga kelas utama. Jika Anda naik kelas ekonomi, harganya bahkan lebih murah, hanya sekitar 10.000 yuan. Terkadang, jika ada promosi diskon, Anda bisa membeli tiket seharga beberapa ribu yuan. Harga yang begitu mahal membuat Li Qian tak kuasa menahan desahan. Dengan harga tiket yang begitu tinggi, tak heran jika orang kaya pun enggan mengambil susunan teleportasi setiap kali bepergian. Setelah menghela napas, Li Qian mundur 1 kolom dan mulai memilih lagi. Tak lama kemudian, ia melihat tujuan susunan teleportasinya kali ini, kota Qianshan di baris ketiga halaman pertama. Bab 216. Tidak seperti teleportasi ke kota Yunlan yang membutuhkan 3,5 juta koin federal, teleportasi dari kota Zonghai ke kota Qianshan hanya membutuhkan 380.000 karena jaraknya relatif dekat. Tentu saja, ketika kita mengatakan, hanya perlu, sebenarnya, angka ini juga cukup dilebih-lebihkan untuk para Beastmaster biasa. Lagi pula, ini bukan sekadar angka yang tidak berarti, melainkan uang yang nyata. Meskipun angka ini agak dibesar-besarkan, namun masih dalam jangkauan Li Qian, jadi dia tidak ragu dan langsung mengklik untuk membeli. Tepat saat dia mengulurkan tangan dan menyentuh tombol pembelian, lampu merah tiba-tiba keluar dari terminal swalayan. Lampu merah menyala dan segera menghilang. Setelah lampu merah, sederet informasi muncul di layar terminal swalayan. Pembelian berhasil. Penumpang yang terhormat, silakan menuju ke lantai bawah tanah ke-15 untuk mengambil susunan teleportasi. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Melihat pemandangan ini, Li Qian tak kuasa menahan senyum. Meskipun sudah berbulan-bulan sejak ia berkelana ke dunia ini, setiap kali ia merasakan teknologi super yang tak nyata ini, ia merasa seperti berada di dunia lain. Setelah menyelesaikan pembelian tiket transfer, Li Qian langsung menuju area lift tanpa membuang waktu. Area lift berada di bagian belakang aula. Total ada 4 lift sentral. Bentuknya seperti persegi, dengan lift di keempat sisinya. Ada 20 lift di setiap sisi. Dengan kata lain, lift sentral seperti itu dapat menampung 80 lift. Dengan 4 lift sentral seperti itu, jumlah liftnya mencapai 320. Setelah melirik sekilas, tanpa berhenti untuk melihat, Li Qian langsung memilih lift yang paling dekat dengannya dan berjalan perlahan. Tepat saat saya tiba di pintu lift, lampu merah tiba-tiba menyala. Lampu merah itu datang dengan cepat dan pergi dengan tiba-tiba. Cahaya merahnya tidak terlalu kuat, melainkan lembut, dan tidak membuat orang merasa tidak nyaman saat menyinari tubuh mereka. Lebih tepatnya, rasanya seperti diterangi oleh matahari terbit di musim dingin. Menggigit. Setelah lampu merah, pintu lift terbuka otomatis. Pintu lift itu tidak terlihat besar, hanya sedikit lebih besar dari pintu rumah biasa. Li Qian melangkah masuk dan mendapati bahwa meskipun pintu lift tampak kecil, ruang di dalamnya cukup besar, hampir lebih dari 20 meter persegi. Tepat saat Li Qian hendak menekan tombol menuju lantai 15 di bawah tanah, dia agak terkejut melihat bahwa tidak ada tombol di dalam seluruh lift. Li Qian sedikit terkejut. Ia mendongak dan langsung melihat tujuannya, lantai 15 di bawah tanah, muncul di layar. Setelah memikirkannya sejenak, ia mengerti apa yang sedang terjadi. Seharusnya ini terkait dengan pemindaian saat lampu merah baru saja jatuh. Pemindaian itu mungkin telah memasukkan informasinya. Cukup pintar. Setelah bergumam sendiri, Li Qian berhenti memikirkannya dan menunggu dengan tenang hingga lift menyala. Tak lama kemudian, lift menyala dan terdengar suara gemerisik. Suaranya sangat halus dan tidak akan terdeteksi sama sekali jika tidak didengarkan dengan saksama. Suara gemerisik itu hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 detik, dan hampir tidak ada perubahan angka yang terlihat. Detik berikutnya, angka lantai di head-up display tiba-tiba turun menjadi -15. Karena telah lama mengetahui teknologi dan kecerdasan pusat transmisi ini, Li Qian tidak terkejut dengan hal ini. Setelah keluar dari lift dan tiba di lantai bawah tanah ke-15, Li Qian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ruangan itu cukup luas, agak mirip ruang tunggu, dengan sekitar 100 kursi tertata di dalamnya.
Li Qian terus memindai dan segera melihat lokasi susunan teleportasi tidak jauh dari ruang tunggu, atau lebih tepatnya, lorong menuju susunan teleportasi. Ada dua pintu, cahaya redup bersinar melaluinya. Di atas pintu terdapat layar tampilan, menampilkan sebaris teks, 15 menit lagi sampai susunan teleportasi berikutnya ke kota Qianshan diaktifkan. 15 menit. Gumam Li Qian pada dirinya sendiri, lalu menemukan kursi dan duduk untuk beristirahat. Ia melirik ke sekeliling tanpa tujuan dan mendapati bahwa tidak banyak penumpang yang menaiki susunan teleportasi ini ke kota Qianshan. Ada sekitar 100 kursi, tetapi hanya 20 atau 30 orang yang duduk berjauhan. Setelah duduk selama beberapa menit, waktunya hampir habis, dan suara petunjuk yang jelas dan menyenangkan terdengar di ruang tunggu, yang menunjukkan sudah waktunya memasuki susunan teleportasi. 20 atau 30 orang mendengar perintah itu dan mengambil tindakan hampir bersamaan, secara bertahap mendekati gerbang tiket. Beberapa orang, seperti Li Qian, juga membawa hewan peliharaan mereka, sehingga mereka harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Teleportasi dan Transportasi Federal, hewan peliharaan yang tidak dikontrak tidak boleh mengikuti Beastmaster di susunan teleportasi. Sekalipun tidak ada hukum seperti itu, Li Qian tetap akan melakukan ini, karena menurut pengalaman evolusi yang diberikan oleh Profesor Yan, binatang peliharaan menyerap energi di batu Kongming selama proses transmisi, sehingga memicu evolusi, yang akan memicu beberapa fluktuasi spasial. Secara teoritis, fluktuasi spasial semacam ini tidak berbahaya, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Profesor Yan juga memberikan penjelasan khusus tentang hal ini dalam materi tersebut. Namun, fluktuasi spasial kecil ini, atau bahkan turbulensi spasial, berdampak kecil pada hewan peliharaan, jadi Li Qian sebenarnya punya rencana sebelum datang. Dia tidak membuang waktu dan langsung berjalan untuk menyerahkan bola pengendali binatang berisi elang badai yang sangat ganas Xiao Hui ke robot pemeriksa tiket. Robot pemeriksa tiket itu adalah peri bersayap. Cahaya merah memancar dari matanya. Setelah memindai, ia memindahkan bola pengendali binatang berisi Xiao Hui ke pintu keamanan berkilau lainnya. Setelah melakukan semua ini, Li Qian melangkah ke gerbang keamanan pertama. Ada juga peri mekanik yang melayang di depan gerbang keamanan. Cahaya merah redup memancar dari pupil peri mekanik. Setelah semua orang melewati area yang diterangi cahaya merah, proses pemeriksaan tiket pun selesai. Li Qian agak terlambat karena harus menangani prosedur check-in Xiao Hui, jadi ia memasuki gerbang keamanan relatif terlambat. Setelah masuk, ia menemukan bahwa apa yang disebut susunan teleportasi itu sebenarnya adalah sebuah lubang yang relatif besar. Lingkaran cahaya di sekitar lubang itu menyebar dan berkabut, dan bentuk spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas, jadi hampir tidak ada seorang pun yang dapat membedakan wujud sebenarnya dari susunan teleportasi itu. Li Qian bisa memahami pengaturan seperti itu. Lagi pula, susunan teleportasi berkaitan dengan keselamatan jiwa penumpang yang diteleportasi. Diperlukan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk mencegah penumpang menyebabkan kerusakan di dalamnya. Li Qian bahkan menduga bahwa lingkaran cahaya ini, selain menyesatkan penglihatan, juga memiliki fungsi pertahanan lainnya, tetapi tidak akan mudah diketahui orang. Mereka yang mengetahuinya mungkin sudah masuk dan mulai mengoperasikan mesin jahit. Bab 217. Setelah melirik sekilas, ia melihat para penumpang yang datang sebelumnya sudah duduk bersila di lingkaran cahaya. Li Qian tidak mengikutinya dan ikut duduk. Setelah duduk bersila, ia menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, ia kembali mendengar nada elektronik yang jelas dan menyenangkan. Para penumpang yang terhormat, susunan teleportasi ke kota Qianshan akan segera aktif. Silakan duduk bersila di dalam susunan teleportasi dan jangan bergerak. Ini adalah pertama kalinya Li Qian menaiki susunan teleportasi. Ia penasaran dan melihat sekeliling untuk melihat cara kerja susunan teleportasi tersebut. Karena penelitian tentang evolusi Frostfire Demon Salamander, dan melalui guru murahannya Niu Fenjin, Li Qian menguasai teknik pengaturan dan pengoperasian Frostfire Formation, dan juga melakukan beberapa penelitian tentang formasi tersebut. Namun tak lama kemudian, secerca kekecewaan muncul di matanya, karena setelah susunan teleportasi diaktifkan, cahaya kabur di sekitarnya malah menjadi semakin terang. Dalam kilau yang begitu kaya, bahkan pola formasinya pun tidak terlihat jelas, jadi bagaimana kita bisa mempelajarinya? Lagi pula, saat ini, formasi tersebut baru saja memanas dan belum benar-benar aktif. Setelah aktif, saya khawatir warnanya akan semakin gelap. Meskipun kecewa, Li Qian segera menyadari bahwa wajar saja jika ia tidak bisa melihat pola formasi tersebut. Jika ia bisa melihatnya, itu berarti ia bisa menghancurkannya, yang mana itu tidak normal. Karena tidak bisa melihat pola formasi, Li Qian hanya memejamkan mata dan beristirahat. Di saat yang sama, ia tak kuasa menahan diri untuk mulai berfantasi. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiao Hui. Tak lama kemudian, formasi itu resmi diaktifkan. Seperti dugaan Li Qian, ketika ia membuka mata dan melihat sekeliling, lingkaran cahaya di sekelilingnya menjadi semakin intens. Selain itu, ia dapat dengan jelas merasakan adanya energi kuat yang mengalir sepanjang lintasan tertentu. Jika Qixi dan Xiao Liu bisa dipanggil, dengan kemampuan kedua binatang itu, persepsi ini pasti akan lebih jelas. Sayangnya, peraturan teleportasi memiliki ketentuan yang jelas, dan tidak diperbolehkan memanggil hewan peliharaan saat berada di dalam susunan teleportasi. Ini garis merah yang tidak boleh dilewati, seperti peraturan larangan merokok di kereta cepat di kehidupan sebelumnya.
Setelah dilewati, hasilnya mungkin. Masuk dan mengoperasikan mesin jahit. Pada saat yang sama, tepat ketika Li Qian merasakan fluktuasi energi dalam susunan teleportasi dan merasa cukup penasaran, di sisi lain, dalam susunan teleportasi lain yang tidak jauh dari kelompok mereka, bola penjinak binatang berwarna merah dan putih mulai memancarkan cahaya evolusi berwarna putih keperakan. Cahaya evolusi langsung menyebar, hampir menutupi seluruh bola penjinak binatang, mengubahnya menjadi bola cahaya. Tepat ketika cahaya evolusi pada bola penjinak binatang bersinar terang, ruang yang seharusnya menjaga kestabilan operasi susunan teleportasi malah mulai sedikit berfluktuasi. Fluktuasi meningkat dengan cepat dan segera mencapai tingkat yang dapat memengaruhi operasi normal susunan teleportasi. Meskipun susunan teleportasi masih beroperasi, cahaya yang dipancarkannya menjadi berkedip-kedip. Ada apa? Di sebuah ruangan di aula pusat transmisi di kota Zonghai, seorang pria berkumis sedang minum teh dengan santai. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan alisnya berkerut. Bagaimana mungkin ada fluktuasi energi abnormal seperti itu di susunan teleportasi nol? Dua yang menuju kota Qianshan. Jika ini terus berlanjut, batu energi di dalam susunan itu mungkin tidak akan bertahan lama. Adi, coba lihat. Saat pria berkumis itu selesai berbicara, sebuah celah gelap tiba-tiba muncul di ruangan itu. Seekor kupu-kupu yang memancarkan kilau keperakan di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul di ruangan itu. Berbeda dengan kupu-kupu biasa, kupu-kupu perak ini berukuran hampir sebesar kepala manusia dan tampak luar biasa indah. Seekor kupu-kupu perak tiba-tiba muncul di samping pria berkumis tipis itu. Setelah terbang mengitarinya, kupu-kupu itu pun menyelam ke dalam celah gelap tanpa ragu. Di tempat yang sama sekali tak terlihat oleh orang biasa, setelah memasuki celah angkasa yang gelap gulita, kupu-kupu perak itu mulai bersinar terang. Kemudian, ia berkembang pesat dan menjadi kupu-kupu yang menggantung di langit dengan lebar sayap beberapa ratus meter. Seekor kupu-kupu raksasa muncul di celah angkasa yang gelap. Mengikuti instruksi dari penguasa binatang buasnya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dimensi angkasa misterius dalam sekejap. Pada saat ini, tidak hanya Li Qian, tetapi juga ruang di sekitar susunan teleportasi tempat Xiao Hui berada, telah berubah menjadi kekacauan. Apakah ini saluran luar angkasa? Li Qian bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tak terdengar saat dia memperhatikan ruang angkasa yang kacau muncul di sekelilingnya. Meskipun ia belum mempelajari susunan sihir luar angkasa, Li Qian cukup familiar dengan prinsip pengoperasian susunan sihir luar angkasa. Apa yang disebut susunan ruang angkasa sebenarnya membentuk koneksi antara dua koordinat ruang angkasa melalui energi ruang angkasa. Kemudian melalui koneksi ini, jalan pintas dibuka di ruang dimensi yang lebih tinggi. Ini seperti membuka pintu belakang antara dua koordinat spasial. Dengan bantuan pintu belakang ini, Anda dapat dengan cepat mencapai lokasi target Anda. Melalui prinsip ini, kita dapat menilai lebih jelas. Pada saat ini, dengan kekacauan di sekelilingnya, area yang dililit lingkaran sihir seharusnya bergerak dalam ruang berdimensi tinggi. Pada saat ini, jika terjadi kecelakaan dan Anda secara tidak sengaja meninggalkan area ini, Anda mungkin tersesat di ruang berdimensi tinggi. Jika ini yang terjadi, bahkan seorang Beastmaster setingkat kaisar akan berada dalam bahaya tumbang. Tepat saat Li Qian melihat kekacauan di sekitar susunan ruang angkasa dan berpikir keras, di sisi lain, dalam susunan teleportasi tempat Xiao Hui berada, sesuatu yang tak terduga terjadi diam-diam. Dalam kehampaan yang tidak dapat dilihat siapapun, tepat di atas lingkaran sihir, sebuah retakan tiba-tiba muncul di angkasa. Sepasang pupil besar dan dalam, seperti galaksi yang terang, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncullah sebuah pupil besar, lalu melirik ke kiri dan ke kanan, lalu segera memfokuskan perhatiannya pada sekitar selusin bola pengendali binatang dalam formasi luar angkasa. Terutama salah satu bola pengendali binatang yang bersinar dengan cahaya putih perak. Setelah menatap sejenak, pupil besar itu perlahan menutup lalu menghilang. Saat pupil besar itu menghilang, celah di ruang angkasa segera tertutup dan lingkaran sihir kembali tenang lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fluktuasi spasial yang awalnya dahsyat dengan cepat mereda dan menjadi stabil seperti saat dipanaskan terlebih dahulu dan dimulai. Di sebuah ruangan di aula tengah menara transmisi kota Zonghai, pria berkumis itu tiba-tiba membuka matanya yang tadinya tertutup. Benarkah? Ternyata ada hewan peliharaan yang menggunakan susunan teleportasi untuk berevolusi. Tidak, seharusnya Beastmaster yang menggunakan susunan teleportasi untuk berevolusi. Setelah mempelajari beberapa informasi melalui kontrak jiwa, ekspresi di wajahnya menjadi sedikit aneh. Ini pertama kalinya dia menemui hal seperti itu selama bertahun-tahun. Saya tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya cukup menarik. Ia terus bergumam pada dirinya sendiri, setelah menemukan beberapa informasi. Karena ia menggunakan susunan teleportasi untuk berevolusi, hewan peliharaan yang berevolusi itu pasti berelemen luar angkasa, atau memiliki elemen luar angkasa. Dilihat dari fluktuasi spasial yang ditimbulkannya, potensinya mungkin cukup tinggi. Setelah bergumam sendiri, ia mengelus dagunya dan bersuara jenaka, menarik. Biar aku lihat, Beastmaster mana yang berani memanfaatkan pul tepat di bawah hidungku. Bab 218. Duduk bersila di tengah lubang, Li Qian belum sempat sepenuhnya merasakan sensasi perjalanan melintasi ruang berdimensi tinggi. Hanya dalam beberapa menit, warna kacau di sekelilingnya mulai menghilang. Apakah ini saatnya? Merasa bahwa fluktuasi energi dari susunan teleportasi ruang angkasa melemah, Li Qian menduga bahwa mereka akan segera mencapai tujuan mereka.
Kenyataannya persis seperti dugaannya. Warna kacau di sekitar susunan teleportasi ruang angkasa dengan cepat menghilang, dan cahaya redup menyebar kembali. Li Qian melihat beberapa penumpang, yang mungkin belum pernah naik untuk pertama kalinya, sudah berdiri. Berpikir bahwa mereka sedang bersiap untuk pergi, ia pun ikut berdiri. Tepat saat ia berdiri, sebuah notifikasi elektronik yang jelas dan menyenangkan tiba-tiba berbunyi. Para penumpang yang terhormat, terima kasih telah menggunakan susunan teleportasi ini. Kita telah tiba di tujuan, kota Qianshan. Silakan bawa barang-barang Anda dan tinggalkan susunan teleportasi ini. Saat perintah elektronik berbunyi, gerbang cahaya di luar susunan teleportasi perlahan terbuka, dan pintu masuk ke lorong itu pun muncul. Li Qian melirik lagi dan menemukan bahwa cahaya kabur di sekitar susunan teleportasi ruang angkasa telah menjadi sangat redup. Akan tetapi, betapapun redupnya, pola susunan teleportasi ruang di sekitarnya masih belum jelas. Melihat beberapa penumpang sudah keluar dari lingkaran cahaya dan berjalan menuju pintu masuk, Li Qian tidak membuang waktu dan mengikuti mereka. Li Qian mengikutinya dengan tenang tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Setelah keluar dari pintu, ia melirik sekilas, lalu bergegas menuju pintu keluar lain. Itu pintu keluar check-in. Li Qian melihat beberapa penumpang berjalan ke arah itu dan mengikuti mereka. Pada saat ini, suasana hatinya masih cukup rumit, tetapi juga penuh antisipasi. Meskipun tahu kemungkinan gagalnya tinggi, Li Qian masih sedikit gugup. Jika evolusinya berhasil, ini akan menjadi hewan peliharaan tingkat kaisar pertama yang ditelitinya. Sesosok peri mekanik yang persis sama dengan yang terlihat di pusat teleportasi kota Zonghai muncul. Peri mekanik itu bagaikan lebah kecil yang sibuk. Hanya dengan beberapa kali bola balik, ia memindahkan semua bola pengendali binatang keluar dari saluran transmisi. Sekilas, Li Qian melihat bola pengendali binatang berisi Xiao Hui. Dari permukaan, tampak tidak ada perubahan. Diam-diam mengambil bola pengendali binatangnya, Li Qian mengikuti yang lain dan meninggalkan pusat teleportasi. Menara teleportasi di kota Qianshan tampak serupa dengan menara teleportasi di kota Zonghai. Keduanya berbentuk menara besi dan penampilannya setidaknya 80% hingga 90% serupa. Setelah meninggalkan menara teleportasi, Li Qian tidak membuang waktu. Ia naik taksi dan langsung menuju ke pinggiran kota terdekat. Ada begitu banyak orang di kota ini, jadi jelas tidak pantas melepaskan Xiao Hui. Terlebih lagi, ada perintah larangan terbang, dan ketinggian penerbangan tidak boleh melebihi 300 meter, jika tidak, Anda akan ditangkap oleh Biro Keamanan Publik. Setelah dipikir-pikir, lokasi yang paling nyaman adalah pinggiran kota. Taksi itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba di pinggiran utara hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Tahukah Anda, kota Qianshan, seperti kota Zonghai, adalah kota istimewa dengan skala yang sangat besar. Perjalanannya dianggap sangat cepat, hanya butuh 1 jam. Li Qian melihat sekeliling dan akhirnya menghentikan taksi di pinggir jalan yang tidak ada bangunan apapun di sekitarnya. Lagi pula, tempat itu berada di pinggiran kota, dan meskipun tampaknya tidak ada bangunan di sekitarnya, pemandangannya tidak sepi sama sekali. Ladang-ladang di sepanjang pinggir jalan ditanami beragam biji-bijian dan sayuran. Di pertengahan musim panas ini, tanaman-tanaman tampak rimbun, hijau, dan penuh vitalitas. Dia berdiri di sana dan menunggu sebentar, dan baru mengambil tindakan setelah taksinya pergi jauh. Li Qian berjalan sekitar 10 menit, menyeberangi parit di sisi jalan dan menyusuri punggung ladang. Ia tiba di sebuah tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Tempat itu tidak luas, tetapi cukup baginya untuk memamerkan keahliannya. Setelah tiba di tempat tujuan, Li Qian melihat sekeliling dan mengangguk puas. Ia mengeluarkan bola penjinak binatang, melihatnya, lalu melemparkannya. Bola pengendali binatang merah putih itu terlempar keluar, melepaskan semburan cahaya putih ke udara. Kemudian, di mata Li Qian yang gembira, seekor hewan peliharaan luar biasa yang menyerupai burung terbang ke angkasa. Hewan peliharaan mirip burung yang dilepaskan Li Qian dari bola pengendali binatang secara mengejutkan adalah elang badai Xiao Hui yang sangat ganas. Tidak, lebih tepatnya, identitas Xiao Hui bukan lagi elang badai yang ganas, melainkan elang langit yang ganas. Ya, seperti dugaan Li Qian, Xiao Hui berhasil berevolusi menjadi elang langit ganas, dan penampilannya telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan elang badai ganas. Yang pertama adalah ukurannya. Dibandingkan dengan Fierce Storm Eagle, Fierce Sky Eagle setelah evolusi selesai hampir 2 kali lebih besar. Meskipun tingginya mungkin tidak mencapai elang yang tingginya 100 meter, dengan sayapnya terbentang, panjangnya pasti beberapa puluh meter, jadi tidak akan ada masalah sama sekali. Yang kedua adalah warna bulunya. Berdasarkan warna aslinya, banyak bulu berwarna perak cerah yang ditambahkan. Bulu-bulu perak cerah ini berawal dari leher elang Jili Dunkong hingga ke ekornya. Li Qian memandanginya dan merasa bulu-bulu perak cerah ini seolah menambah sedikit keagungan dan dominasi pada Xiao Hui. Terakhir, ada bulu-bulu yang memanjang dari dahi seperti pita. Sebelumnya, hanya ada satu, berwarna hijau, tetapi sekarang menjadi 2. Selain bulu hijau asli, kini terdapat bulu perak. Kedua bulu ini memiliki ukuran dan panjang yang sama persis, menambah kesan elegan pada Xiao Hui. Tanpa sempat berpikir, melihat elang Xiao Hui yang amat ganas terbang tinggi di angkasa, Li Qian langsung menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, mata penglihatan sejati untuk memeriksa informasinya. Nama, elang langit yang sangat ganas Little Grey. Atribut, angin, luar angkasa. Level, komandan level 4.
Potensi, Kaisar level 1. Keahlian, pedang angin sempurna, pedang bulu badai sempurna, tornado, keahlian, cakram angin, keahlian, tebasan angin ganas, keahlian, kecepatan angin, mahir, hembusan angin, pemula, teleportasi instan, pemula, tebasan dimensi, pemula, pengurungan ruang, pemula, penyembunyian kekosongan, pemula. Li Qian melihat pesan dari Jilai Dun Kong Ying Xiaohui, dan kegembiraannya tak terlukiskan. Tampaknya hanya 3 keterampilan luar angkasa yang ditambahkan, dan beberapa keterampilan angin telah ditingkatkan. Peningkatannya tampaknya tidak signifikan, tetapi Li Qian sangat jelas. Atribut spasial yang baru ditambahkan telah sepenuhnya membuka batas pertumbuhan Xiaohui, yang dapat dilihat dari potensi Gundam Emperor level 1. Evolusi dari Fierce Storm Eagle menjadi Fierce Sky Eagle tampaknya hanya perubahan 3 kata, tetapi sebenarnya, itu adalah transformasi yang lengkap. Sebelumnya, Li Qian bisa menggunakan Qizi dan Xiao Liu untuk menekan Xiaohui saat latihan. Sekarang, trik ini tidak bisa lagi digunakan, karena baik Qizi maupun Xiao Liu, meskipun kekuatan mereka saat ini sudah mencapai level elit tinggi, mereka tetap tidak akan bisa menandingi Xiaohui. Namun Li Qian tidak khawatir. Qizi dan Xiao Liu baru menjalani 1 tahap evolusi, sementara Xiaohui sudah menyelesaikan 2 tahap evolusi. Mengenai potensi maksimal mereka, semuanya masih belum diketahui. Terlebih lagi, kemajuan kedua monster itu ke level elit tinggi secara berturut-turut juga memberikan tekanan yang cukup besar bagi Li Qian. Jika mereka tidak bekerja keras, Qizi dan Xiao Liu kemungkinan besar akan tertahan di level elit ke-9 karena level kekuatan mental mereka dan tidak akan mampu menembusnya. Bab 219. Melihat Xiaohui terbang bebas di udara, Li Qian merasa sangat emosional. Saya pikir, setelah menyelesaikan evolusinya, ia seharusnya cukup bersemangat sekarang. Hal ini dapat dilihat dari terus berputar-putar di udara dan mengeluarkan suara, kicauan, dari waktu ke waktu. Menatap Xiaohui di udara, Li Qian menghela napas panjang. Ini adalah hewan peliharaan tingkat kaisar. Meskipun demikian, Li Qian yakin bahwa dengan bantuan jari emasnya, ia akan mampu meneliti lebih banyak hewan peliharaan dengan potensi setingkat kaisar di masa mendatang. Akan tetapi, karena Jilai Dun Kong Ying adalah yang pertama, dia masih merasa sedikit emosional. Tepat ketika Li Qian sedang memandangi hewan peliharaan itu di udara, merasa sangat emosional, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Hewan peliharaan ini agak mirip dengan elang langit yang dikembangkan oleh Profesor Yan dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Li Qian terkejut ketika tiba-tiba mendengar ini, dan dia segera melihat ke arah asal suara itu. Di sana, di punggung ladang, seorang lelaki setengah baya yang tampak berusia sekitar 40 tahun dan berkumis juga tengah menatap ke langit. Tepatnya, saya sedang menyaksikan burung abu-abu kecil terbang di udara. Siapa kamu? Li Qian terkejut ketika mendengar ini, dan sedikit kewaspadaan segera muncul di matanya. Saya baru saja datang ke sini dan sudah mengamati sekeliling dengan jelas. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi kapan pria berkumis ini muncul di hadapan saya? Sukar dipahami. Rasanya seperti muncul begitu saja. Dia muncul dengan cara yang begitu aneh, sama sekali tak terlihat oleh persepsinya. Pria berkumis di depannya pasti sangat luar biasa. Bukan hanya identitas dan latar belakangnya yang rumit, tetapi kekuatannya mungkin juga rumit. Pria berkumis kecil yang tiba-tiba muncul tidak menjawab pertanyaan Li Qian, tetapi menarik kembali pandangannya dan menatap Li Qian. Si kecil, tahukah kamu bahwa menggunakan susunan teleportasi di pusat teleportasi untuk berevolusi adalah hal yang sangat berbahaya? Setelah mendengar ini, meskipun masih ada kewaspadaan di mata Li Qian, kewaspadaannya telah banyak berkurang. Karena pihak lain menyebutkan, pusat transmisi, sebenarnya itu sama saja dengan mengungkap asal-usulnya. Kemungkinan besar, dia adalah tokoh federal yang kuat yang ditempatkan di pusat teleportasi kota Zonghai atau kota Qianshan. Senior, maafkan saya karena lancang karena tidak tahu seluk-beluk masalah ini. Saya ingin meminta maaf atas masalah yang telah saya timbulkan pada pusat transmisi. Setelah menebak perkiraan identitas pria berkumis itu dan menurunkan kewaspadaannya, Li Qian meminta maaf tanpa ragu. Belum lagi kekuatan mengerikan dari lelaki yang tiba-tiba muncul dengan kumis kecil ini, yang kemungkinan besar adalah dari pusat transmisi federal, hanya berbicara soal benar dan salah, masalah ini juga merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dalam situasi di mana ia kalah kekuatan dari lawannya dan tidak unggul dalam hal kebenaran, Li Qian dengan tegas memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat dari federasi, bukan iblis jahat. Li Qian percaya bahwa pihak lain seharusnya tidak bersikap picik tentang hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, dari nada kata-kata orang kuat misterius itu sekarang, dapat dinilai bahwa bahkan jika evolusi Xiaohui telah memberikan dampak tertentu pada susunan teleportasi dari kota Zonghai ke kota Qianshan, dampak ini seharusnya tidak besar. Dan bila kupikir-pikir lagi, masalah ini juga terjadi karena kekurang telitianku dan kegagalanku mempertimbangkan beberapa masalah yang lebih dalam. Meskipun informasi perkembangbiakan yang diberikan oleh Profesor Yan mencatat metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit, dan berfokus pada penjelasan peran susunan teleportasi, ia tidak mengatakan jenis susunan teleportasi apa yang digunakan dalam metode evolusi tersebut. Mungkin itu bukan susunan teleportasi transportasi umum, tetapi susunan teleportasi yang secara khusus digunakan untuk penelitian eksperimental. Tidak, bukan mungkin, tetapi kemungkinannya tinggi. Lagi pula, jilid Sky Eagle berbeda dari Sky Eagle.
Potensinya telah menembus level kaisar, dan fluktuasi ruang yang ditimbulkannya pasti lebih dahsyat daripada Sky Eagle. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah ini elang penghindar langit yang dikembangkan oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu? Pria berkumis tipis itu tidak menanggapi permintaan maaf Li Qian, tetapi terus bertanya. Li Qian menyadari bahwa ia tidak terlalu peduli dan mungkin tidak akan melanjutkan masalah ini. Ia menghela napas pelan dan menjawab dengan hormat, "Senior, penglihatan Anda tajam. Ini memang hewan peliharaan yang saya kembangkan dan kembangkan berdasarkan penelitian Profesor Yan tentang elang langit dengan sedikit modifikasi. Saya khawatir tidak semudah itu untuk membuat perubahan kecil." Pria berkumis itu menatap Li Qian sambil tersenyum, "Siapa nama elang di langit itu?" Sepertinya ia memiliki potensi yang luar biasa. Seharusnya ia sudah mencapai tingkat kaisar. Mendengar ini, Li Qian kembali menjawab dengan hormat, "Senior, penglihatan Anda sangat tajam." Xiao Hui baru saja menyelesaikan evolusinya. Nama wujud evolusi ini adalah elang langit yang sangat ganas. Potensinya memang telah mencapai tingkat kaisar, tetapi baru saja mencapai tingkat pertama kaisar. Jika sebelumnya tebakannya hampir benar, sekarang Li Qian bisa 100% yakin akan hal itu. Pria berjanggut di depannya memang jagoan. Bakatnya dalam menjinakkan binatang buas jelas bukan Eye of True Sight. Dalam hal ini, sungguh mengerikan bahwa ia bisa menilai potensi ras Xiao Hui hanya berdasarkan penglihatan dan pengalamannya. Baru saja mencapai level pertama kaisar. Mampu mencapai level kaisar saja sudah luar biasa. Pria berkumis itu menatap Li Qian, kekagumannya semakin menjadi-jadi. Terlebih lagi, elang langit ganas ini memiliki elemen luar angkasa. Yang lebih hebat lagi, kau masih sangat muda, mungkin masih mahasiswa. Katakan padaku, dari Universitas Penjinak Binatang mana kau berasal? Mendengar ini, Li Qian langsung menjelaskan situasinya tanpa ragu. Senior, Anda salah paham. Saya baru saja lulus SMA dan belum menjadi mahasiswa di Universitas Beastmaster. Namun, saya telah menandatangani perjanjian pendaftaran dengan Universitas Beastmaster Sasu dan akan kuliah di Universitas Beastmaster Sasu pada bulan September. Setelah menjelaskan situasinya, Li Qian memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, "Siapa namamu, senior?" "Hahaha, lulusan SMA, menarik, menarik. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami melihat lulusan SMA sepertimu. Si tuapu benar-benar dapat tawaran menarik." Lelaki berkumis itu mula-mula tertawa terbahak-bahak, mendesah 2 kali, lalu memperkenalkan dirinya, "Nama saya Li Sukuan." Meskipun dia tidak begitu yakin siapa putua itu, dan tidak ada satupun guru di Universitas Penjinak Binatang Sasu yang dia temui memiliki nama belakang Pu, Li Qian tetap dengan hormat memanggilnya Li Senior. "Baiklah, Senior Li, aku penasaran apakah evolusi Xiao Hui akan berdampak besar pada susunan teleportasi?" Tanya Li Qian, tidak melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Li Sukuan melambaikan tangannya. Seperti dugaan Li Qian, dia tidak terlalu ambil pusing dengan masalah ini. "Bukan masalah besar. Aku sudah membantumu menyelesaikannya." Li Qian mendengar kabar tersebut dan tak kuasa menahan napas panjang. Lalu ia mengucapkan terima kasih lagi, "Terima kasih, Senior Li, atas bantuanmu. Lalu aku ingin tahu bagaimana kau akan membalasnya." Begitu Li Qian mengungkapkan rasa terima kasihnya, Li Sukuan menanggapi dengan nada bercanda. Bab 220. Li Qian tertegun setelah mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka Li Sukuan akan begitu nakal. Ya, Li Sukuan memang bercanda, karena dia segera mulai tertawa. Dia tertawa dan bercanda, "Haha, aku cuma bercanda, anak muda. Jangan terlalu serius. Lagi pula, kamu seharusnya tidak membiarkanku terus memanggilmu, anak muda, atau anak muda." Setelah mendengar ini, Li Qian juga tertawa. Dia tahu bahwa dia perlu memperkenalkan dirinya, jadi dia berkata, "Senior Li, saya Li Qian, murid Anda, dari Provinsi Jiangnan." "Kamu dari Provinsi Jiangnan, tapi kamu tidak memilih Universitas Master Binatang Jiangnan atau Universitas Master Binatang Zonghai, melainkan Universitas Master Binatang Sasu. Mungkinkah kamu juga terjerumus ke dalam perangkap madu si tuapu?" Ahem. Li Qian terbatuk pelan saat mendengar ini, dengan ekspresi malu di wajahnya. Perkataan Li Sukuan mengingatkannya kepada Sui Huaiyu, guru penerimaan mahasiswa baru yang dewasa dan cantik di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Apakah ini jebakan madu? Mungkin. Namun, pilihan Li Qian tidak terpengaruh oleh aspek ini. "Alasan saya memilih belajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu adalah karena mereka sangat tulus dan memberi banyak." Senior Li bercanda. Li Qian menjelaskan secara singkat, "Alasan saya memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu adalah karena mereka menawarkan persyaratan yang paling menguntungkan. Ketika kita tidak mengenal segala sesuatu, generasi muda secara alami akan berasumsi bahwa siapapun yang memberi paling banyak adalah yang paling tulus." Li Sukuan sedikit terkejut karena tidak menyangka Li Qian akan mengatakan hal seperti itu. Namun, ketika menyadari apa yang terjadi, ia langsung tertawa terbahak-bahak. "Li kecil, apa yang kau katakan cukup jujur dan sangat cocok dengan seleraku. Membanggakan sejarah dan membicarakan kehormatan hanyalah omong kosong belaka jika dihadapkan pada kepentingan yang nyata. Saya sangat menyukai sikap pragmatis Anda. Sekarang, saya ingin berbicara tentang kerjasama yang didasarkan pada sikap pragmatis ini." Li Qian punya beberapa tebakan, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung.
Malah, dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya, kerja sama seperti apa? Untuk pusat teleportasi kami, hewan peliharaan tipe luar angkasa sangat langka dan juga paling cocok. Li Sukuan tidak bertele-tele, tetapi langsung menyatakan tujuannya. Jadi, saya harap Anda dapat melatih sekelompok elang terbang yang sangat ganas untuk pusat transmisi kita. Isi kerjasama yang diusulkan pria berkumis itu tidak mengejutkan Li Qian. Li Qian tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap hewan peliharaan dengan atribut ganda ruang dan angin yang potensi rasnya telah mencapai tingkat kaisar. Isi kerjasama yang diusulkan Li Sukuan sesuai dengan harapan Li Qian, tetapi juga membuatnya mulai merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kita bisa bekerja sama, tetapi ada beberapa keadaan yang harus diperjelas terlebih dahulu. Sebelum Li Sukuan sempat berbicara lagi, ia melanjutkan, karena kamu tahu aku baru saja lulus SMA, kamu juga pasti tahu kalau aku tidak akan bisa tinggal lama di kota Zonghai. Menurut perkiraanku, dan juga berdasarkan waktu yang dibutuhkan, kita hanya bisa membudidayakan satu kelompok elang pelarian langit yang ganas dan ekstrim paling banyak. Li Qian dengan tenang menjelaskan kebenarannya, metode evolusi elang langit ekstrim cukup unik. Keberhasilannya bergantung pada bakat spasialnya. Jika tidak memiliki bakat ini, berapapun investasi yang dilakukan, hasilnya akan sia-sia. Jadi, meskipun masih ada waktu untuk melakukan pengembangbiakan, saya tidak yakin apakah ia bisa berevolusi menjadi elang langit ganas, dan berapa banyak elang langit ganas yang bisa berevolusi. Karena topik kerjasama sudah terlanjur dibahas, Li Qian siap menjelaskan situasinya dengan jelas sekaligus. Lagi pula, meskipun tidak bisa berevolusi menjadi elang langit yang ganas, beberapa pengeluaran tetap tak terelakkan. Yang dibicarakan Li Qian tentu saja adalah proses evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai yang sangat ganas. Proses ini tidak dapat diabaikan. Selain itu, ada syarat lain yang tak terelakkan untuk mengembangkan elang langit yang sangat ganas. Sebelum Li Qian selesai berbicara, Li Sukuan sudah menebak apa yang akan dikatakannya dan langsung mengambil alih. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan susunan teleportasi yang sesuai dengan kebutuhanmu, dan aku akan memastikan tidak ada orang luar yang akan ikut campur. Setelah melihat sedikit proses evolusi Xiao Hui, dia tahu betul apa saja kondisi yang diperlukan yang disebutkan Li Qian. Faktanya, ini juga merupakan alasan yang sangat penting mengapa Li Qian lebih suka bekerja sama dengan Li Sukuan. Dengan dukungan Li Sukuan, masalah susunan teleportasi dapat dengan mudah dipecahkan. Jika tidak, jika Anda terus menggunakan susunan teleportasi transportasi, bahkan jika Anda tidak ketahuan sekarang, masalah akan muncul cepat atau lambat. Tepat saat keduanya tengah berbincang, diiringi dua suara, kicauan, burung, Xiao Hui yang sedari tadi asyik bersenang-senang, terjatuh dari langit dan mendarat di tanah tak jauh dari Li Qian. Sebenarnya dia sudah menyadari kemunculan Li Sukuan secara tiba-tiba dan sedikit waspada pada awalnya, tetapi mengingat dia dan Li Qian sedang mengobrol baik-baik, dia tidak langsung mengambil tindakan. Tentu saja, ada alasan lain mengapa ia tidak bertindak. Manusia Beastmaster di depannya memberinya firasat yang sangat berbahaya. Tidak buruk, dia memang hewan peliharaan yang sangat baik. Li Sukuan memandang elang langit Xiao Hui yang sangat kuat dan ikut mengeluarkan suara kekaguman. Akhirnya, ia kembali memfokuskan pandangannya pada Li Qian, tentu saja, kau lebih baik, nak. Aku sangat optimis dengan masa depanmu. Jangan khawatir, pusat transmisi kami pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan untuk elang langit yang sangat ganas yang kami budidayakan. Li Qian tidak meragukan hal ini. Hanya satu transmisi, dan jarak antara kota Zonghai dan kota Qianshan tidak jauh, tetapi biayanya mencapai lebih dari 3 juta. Dari aspek ini, dapat dilihat bahwa meskipun pusat transmisi bukanlah mesin cetak uang, perbedaannya tidak jauh. Mereka pasti tidak akan kekurangan uang, tetapi Li Qian punya pertimbangan lain. Saya yakin senior Li pasti akan memberi saya harga yang memuaskan. Namun, dibandingkan dengan masalah ini, yang lebih kupedulikan adalah kedepannya, semua elang langit ganas yang meninggalkan tanganku akan terpelihara dengan baik. Ketika Li Qian mengatakan ini, implikasinya sangat jelas. Dia menyetujui permintaan kerjasama Li Sukuan. Sebenarnya, tidak ada alasan untuk tidak setuju. Apalagi saat ini, situasinya lebih lemah daripada yang lain dan mereka harus menundukkan kepala. Gagasan untuk berteman dengan pusat transmisi saja sudah sangat berharga. Hahaha. Li Sukuan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Tenang saja. Meskipun pusat transmisi kita tidak kekurangan uang, kita tidak terlalu boros sampai menyia-nyiakan bakat hewan peliharaan setingkat kaisar. Jangan khawatir, selama beritanya tersebar, aku yakin para pria dan wanita di pusat teleportasi pasti akan berebut untuk mendapatkannya. Li Qian mengangguk, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Bagi seorang peternak, selain berharap hewan peliharaannya mendatangkan kekayaan dan ketenaran, ia juga berharap agar hewan peliharaannya dirawat dengan baik dan dibudidayakan dengan sungguh-sungguh. Li Qian tentu saja berpikir begitu. Bersambung,